Salomo di dalam 1 Raja-Raja menulis, Tuhan telah menetapkan, yaitu apa? Matahari itu di langit dengan indahnya itu, tetapi Allah memutuskan untuk diam di dalam kekelaman. Kekelaman apa artinya? Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah yang banyak dosa, banyak keributan, banyak rewel, banyak pemberontakan. Tetapi Allah justru mau tinggal di tengah-tengah kekelaman ini. Maka itu dikatakan, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu Tuhan. Ini sedikit cerita supaya kita tahu di mana, bagaimana itu tabernakel, ruang Maha Kudus, itulah kediaman Allah dari sejak dulu, ingin tinggal di tengah-tengah hidup umatnya. Apalagi ini satu gambaran, apalagi sekarang yang terwujudnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menunaikan segala karyanya yang begitu besar di atas kayu salib, menebus segala dosa. Tadi dikatakan, makanlah dagingku, minumlah darahku, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Ini semua rentetan, semua maksud kehendak Tuhan supaya tidak terpisahkan dengan setiap umat anaknya, bahkan mempelainya yang Tuhan inginkan bersama-sama hidup kekal untuk selama-lamanya itu. Masuklah ke dalam perjanjian baru. Ingat dengan baik-baik, ini sangat penting sekali. Tuhan Yesus mendeklarasikan, memproklamasikan, mengatakan demikian, rombaklah bait Allah ini, 3 hari lagi aku akan merombaknya, aku akan mendirikannya kembali. Ini ayat mencengangkan semua orang yang mendengar pada saat itu. Bagaimana bisa? Itu ada ayatnya. Waktu itu bait Allah didirikan selama 48 tahun lamanya. Bagaimana dalam 3 hari didirikan kembali? Apa maksudnya? Kok bagaimana seolah-olah sewenang-wenang, semau-maunya? Di dalam hal ini kita mengambil simak yang penting sekali. 3 hari dimaksud tidak lain, di atas kayu salib, penyelesaiannya untuk semua karya di atas kayu salib. 3 hari bangkit kembali. Itulah di mana dia mewujudkan tubuh Kristus yang dia dirikan, yang menjadi ultimate goal, ultimate aim, yaitu tujuan sesungguhnya Kristus untuk mendirikan di atas tubuhnya dia yang di dalam roh. Itulah yang dimaksud. Nah, kita semuanya adalah umatnya semuanya yang anggota di dalam tubuh Kristus sesungguhnya itu. Tidak lagi rely on the building, on the di dalam bait Allah itu sendiri, tetapi semua terwujud dengan dengan tubuhnya sendiri ini yang telah didirikan dalam 3 hari setelah kebangkitannya itu terjadi. Puji Tuhan. Maka itu kita semua tahu satu ayat Korintus 6 ayat 19, bait Roh Kudus. Bukankah kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus? Inilah semua terwujud dari deklarasi Tuhan Yesus sendiri itu, karena dia membangun dengan tubuhnya sendiri dalam roh inilah yang menjadikan kita semua anggota-anggotanya, sehingga kita inilah bait Roh Kudus itu sendiri yang diperoleh dari Allah, bahwa kita ini bukan milik kita sendiri lagi, tetapi milik Dia sesungguhnya. Amin. Puji Tuhan. Efesus 5 ini satu rahasia besar. Paulus menuliskannya demikian. Dikatakan ini rahasia besar sekali. Yaitu apa? Yang dimaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat, seperti tadi yang dikatakan, dialah kepala tubuh, kita ini anggota-anggotanya. Inilah mengidentifikasikan bahwa kita ini jemaatnya, dia ini sang kepalanya. Tetapi hubungannya kayak apa nih jemaat dengan kepalanya? Di situ dikatakan seperti apa yang dikatakan ini, yaitu yang dimaksud hubungannya itu adalah hubungan antara suami dan istri. Itulah rahasia besar. Tidak tertulis di sini. Sebetulnya ayat 28 itu mengatakan, karena Paulus menceritakan hubungan antara suami dan istri.
Itulah tergambar hubungan seperti Kristus dengan jemaatnya. Sedemikian rupa kita semua ini sudah menjadi apa? Mempelai Kristus. Karena inilah hubungan Kristus dengan jemaat. Kristus dengan jemaatnya diidentifikasikan rahasia besar ini, yaitu identik dengan suami istri. Hubungannya demikian. Puji Tuhan. Maka itu kita jangan lagi teragu-ragukan. Begitu apa hubungan kita menanjak terus dari perjanjian lama, kita sebagai hambanya. Perjanjian baru masuk, kita sebagai sepekerjanya. Ada saat tertentu kita percaya kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kemudian selanjutnya setelah bangkit dan selesai dikatakan mendirikan tubuhnya sendiri. Akhirnya Paulus menyingkapkan rahasia besar ini, yaitu hubungan apa? Kristus dengan jemaatnya bagaikan suami istri itu sendiri. Puji Tuhan. Itulah kelengkapan jenjang yang Kristus sudah adakan, yang Tuhan sudah karuniakan, yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah umatnya ini. Begitu erat sampai Roma 8 mengatakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau dia sudah memberikan anaknya sendiri, apa dia tidak memberikan apa hal yang lain yang diperlukan itu? Itu semua memperkuat hubungan kita dengan Kristus yang tak terpisahkan lagi, dan sesungguhnya semua sudah ada di tengah-tengah hidup kita semua yang terwujud. Nah, Efesus 1 ayat 22-23 tidak lain, yaitu semua sudah di bawah kaki Kristus, sehingga Kristuslah sebagai kepala. Di dalam tubuhnya itulah kepenuhannya dia. Kepenuhan Kristus itu sudah terwujud belum? Sudah terwujud belum teman-teman? Kalau ini dikatakan kepenuhan dia ini adalah tubuh-tubuhnya yang itu apa? Siapa? Kita semuanya tubuh-tubuhnya. Terwujudlah sudah. Kepenuhannya Kristus sudah ditumplekkan ke tengah-tengah umatnya. Diwujudkan di tengah-tengah umatnya. Sehingga dialah sudah dengan sepenuhnya menampakkan semuanya di tengah-tengah hidup umat orang Kristen itu sendiri. Maka itu di sini dikatakan memanifestasikan, meneguhkan apa yang tadi sudah diceritakan. Kolose 1 ayat 16. Di dalam dia ini diciptakan segala sesuatu, di dalam segala yang ada di dalam surga, yang ada di bumi. Tadi dikatakan surga itu identik dengan di mana keberadaan Allah. Maka itu di sini dikatakan diciptakan segala sesuatu itu ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintahan, penguasanya, segala sesuatu itu diciptakan oleh dia dan untuk dia, dan segala sesuatu itu ada di dalam dia. Kalau kita bicara kita dalam Kristus, itu tidak lain, kitanya ada sepenuhnya di dalam dia. Surga yang identik dengan keberadaan Allah pun ada di dalam dia, ada di dalam Kristus. Itulah semua makna rohani yang perlu kita sikapi, yang perlu kita ambil hikmat sesungguhnya apa yang tertulis dari semuanya itu. Maka itu Kolose 1 mengatakan dia ini kepala tubuh. Makanya kita ini semuanya adalah apa? Dianya adalah yang sulung, yang pertama yang dibangkitkan, dan lebih dari segala sesuatu itulah Sang Kristus sendiri yang telah kita percaya. Ayat demi ayat menuliskan bahwa Kristus itulah Sang Yesus, Tuhan Kristus, Sang Allah yang hidup, yang roh itu sendiri yang telah ada di tengah-tengah hidup kita semuanya itu. Maka itu kita selalu terbentur dengan pemahaman yang lain, yaitu tentang hukum Taurat. Matius 15 mengatakan demikian. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat, tetapi kecuali kalau semuanya ini telah terjadi, telah digenapi. Banyak pihak menganggap oleh karena itu langit dan bumi itu belum berlalu, karena yaitu kita lihatnya masih sama. Tetapi langit dan bumi ini di dalam arti sesungguhnya dalam ayat ini
tererat hubungannya dengan apa yang perintah dari hukum Taurat yang sudah ditiadakan, yang sudah banyak iota, banyak itu yang sudah tidak diadakan. Contoh yang jelas, pengorbanan, persembahan kurban, semuanya sudah ditiadakan. Hidup kita sudah di dalam Kristus yang sesungguhnya. Jadi bukan iota lagi, banyak tindakan peraturan yang sudah ditiadakan. Itulah artinya langit dan bumi pun juga sudah berlalu, dan hukum Taurat itulah yang sudah tergenapi di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Maka itu Lukas 24 ayat 44 mengatakan, perkataanku selagi aku bersamamu, dikatakan itu, ketika bersama-sama dengan aku, harus digenapi semuanya. Jadi inilah apa yang dikatakan itu, baik itu di dalam kitab Taurat Musa, baik itu dalam kitab Nabi-Nabi, baik itu dalam kitab Mazmur, semuanya harus digenapi selagi aku bersama-sama dengan kamu. Sewaktu Tuhan Yesus belum naik ke surga, itu harus digenapi. Apalagi sekarang ini setelah 2000 tahun kemudian, teman-teman semua, berarti semuanya ini telah terwujud, telah digenapi, bukan satu iota, satu titik lagi. Segenapnya dari hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Maka itu Paulus dalam Roma 10 ayat 4 mengatakan, Kristus itu adalah kegenapan dalam hukum Taurat. Adanya Kristus itu terwujud, tergenapi seluruh hukum Taurat. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang dapat menggenapi hukum Taurat. Hanya dialah Yesus Kristus yang tanpa dosa itu, yang telah menggenapi, dan penggenapan itu terwujud dengan keadilannya, mengkorbankan dirinya sendiri untuk menebus dengan cuma-cuma setiap orang yang percaya kepada Dia. Itulah apa yang dikatakan bagi tiap-tiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Untuk itulah Wahyu 21 yang dikatakan langit baru, bumi yang baru. Kalau tadi dikatakan langit dan bumi itu sebelum lenyap itu satu iota, satu satu titik tidak akan dihapus. Sekarang semua sudah digenapi. Itulah terwujudnya langit yang baru, bumi yang baru. Yang dimaksud di dalam Kristus itu semua ada ciptaan baru, hukum baru, hukum Kristus, hukum kasih karunia. Itulah semua terwujud dengan langit baru, bumi baru itu. Yang ada apa? Yang pertama sudah berlalu, dan sekarang ini Yerusalem yang baru, yang semuanya perhiasan pengantin. Kita ini semua adalah pengantin. Seperti tadi yang dikatakan, hubungan rahasia ini besar, yaitu antara jemaat dengan Kristus bagaikan suami istri. Itulah terwujud di dalam Wahyu ini mengatakan bagaikan pengantin perempuan. Ya kan? Nah, lihatlah, Allah ada di tengah-tengah manusia, diam bersama-sama dengan kita, dengan umatnya. Memang inilah hasrat keinginan Allah Tuhan kita. Dari awal sebelumnya sudah dikatakan, aku ingin berdiam di tengah-tengahnya. Disitulah surga itu berada. Disitulah itu kediamannya, tabernakel bait suci yang didirikan. Dan akhirnya terwujud dengan dirinya sendiri setelah 3 hari bangkit itu. Terwujudlah semuanya ini di dalam roh dan kebenaran tubuh Kristus itu yang hidup di tengah-tengah umat manusia, yang merupakan langit bumi yang baru, Yerusalem yang baru, yang sudah ada di tengah-tengah hidup manusia itu sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih tetap semangat teman-teman? Banyak materi seperti tadi yang saya katakan. Jangan jemu, cermati dengan baik-baik. Yang penting bahan ini biarlah renungkan kembali. Saya tahu, yakin tidak cukup dengan sekali begini aja, tetapi seperti tadi Pak Girzal mengatakan, lanjutan akan ada. Amin. Supaya kita menekuni, supaya kita seperti tadi Amsal yang mengatakan, selidikilah firman yang baik. Disitulah rahasia Allah kita temukan. Disitulah apa? Kemuliaan kita meraih sebagai raja-raja kecil
atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, itulah yang apa yang Tuhan maksudkan, supaya kita bertumbuh untuk mengenal Dia. 30, 60, 100 kali lipat semuanya ini. Aspek yang lain, ini seperti Yohanes 14, sering kita pahami. Ya, coba kita lihat apa arti sesungguhnya di dalam Yohanes 14 ini. Jangan gelisah, dikatakan itu. Ini ayat sangat terkenal. Percaya juga kepadaku, karena di rumah Bapakku ini banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat itu. Aku pergi dan ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Ya kan? Nah, kemudian dikatakan, aku akan datang kembali ke tempatku, aku akan memanggil engkau. Inggrisnya yang lebih tepat, bukan ke tempatku. Di sini dikatakan to myself, kepada diriku sendiri. That is where 3 days after my resurrection, that is my body. I want to establish my body. Nah, inilah dia ingin membangun tubuhnya sendiri ini. Inilah yang dimaksud pergi ke situ. Itu bukan pergi ke surga kemana yang tidak tahu juntrungnya dan masih menunggu-nunggu kapan akan kembali untuk menyediakan proyek. Bukan begitu. Ini bukan proyek Tuhan seperti proyek manusia untuk membangun satu proyek. Mungkin perlu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 2000 tahun belum jadi-jadi. Bukan dengan pemahaman demikian. Pergi ke situ itu memiliki arti yang sesungguhnya, yaitu kita akan melihat kalau ini terkutip dari Yohanes 14 ayat yang pertama. Coba kita urutin ayat sebelumnya, yaitu Yohanes 13 ayat-ayat yang terakhir. Itu pasti bersambungan dengan Yohanes 14 ini. Alkitab dengan originalnya itu tidak dibagi-bagi dalam chapter, tidak bagi-bagi dalam ayat. Semua itu rentetan, semua menyambung begitu aja. Cuman dengan pewahyuan, dengan pemahaman yang baik, dengan modern, itulah dibuat dengan pasal-pasal dan ayat-ayat. Maka itu kita perlu melihat apa yang dimaksud pergi ke situ yang dimaksud dalam ayat ini. Coba kita lihat ayat sebelumnya yang immediately, yaitu terkutip Yohanes 13 ayat 38 sampai 38. Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Inilah pertanyaan sesungguhnya oleh Petrus. Ke tempat aku pergi, engkau tidak bisa ikut. Inilah jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus sewaktu menanyakan hal itu. Ya kan? Tapi engkau kelak akan mengikuti aku, tapi bukan sekarang maksudnya. Jadi kemana aku akan pergi, engkau tidak akan itu. Petrus langsung menjawab, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Wow, inilah apa yang dimaksud dengan Tuhan. Engkau sekarang tidak dapat mengikuti aku. Karena yang dimaksud pergi ke tempat aku pergi itu tidak lain, yaitu pergi ke kayu salib, untuk menyalibkan diri, untuk mengkorbankan diri, untuk menyelesaikan karya besarnya itu, penebusan umat dosa manusia. Itulah yang dimaksud dengan pergi ke situ. Setelah itu akan datang kembali, aku menjemput engkau ke diriku sendiri. Sudah bukan ke tempatku, ke tempat mana yang secara fisik atau secara jasmani, bukan demikian. Nah, inilah arti sesungguhnya itu. Bahkan ayat selanjutnya mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, nyawamu akan engkau berikan kepadaku. Ini sedikit menantang. Tuhan Yesus menjawab dengan Petrus, sesungguhnya aku berkata, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal 3 kali kepadaku. Ini menyangkut dengan kejadian apa? Yesus ditangkap, Yesus dicerca, Yesus akhirnya sampai dipantek. Itu semua berhubungan dengan penyangkalan 3 kali Petrus kepada Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok terpenuhi apa nubuatan Tuhan Yesus sendiri. Maka itu teman-teman, apa yang diambilkan ke tempat situ itu adalah menyelesaikan karya kayu salib.
Bukan pergi ke surga kemana yang sampai sekarang seolah-olah masih belum terwujud, masih belum selesai. Bukan. Tetapi 3 hari kemudian setelah selesai bangkit, itulah di mana Tuhan sudah mewujudkan tubuhnya sendiri dengan dirinya sendiri. Dia memanggil, dia membawa kembali setiap orang yang percaya kepada dirinya sendiri. To myself, kepada diri kita sendiri. Itulah maksud sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus inginkan. Untuk itulah tempat yang dimaksud, jangan gelisah. Banyak tempat di tempat Bapak itu sudah terwujud karena tubuh Kristus itu sudah ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Itulah yang sudah disediakan bagi setiap kita semua yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Maka itu inilah pemahaman demi pemahaman supaya kita mengerti. 1 Korintus 15 menegaskan lebih lanjut. Dikatakan di sini, daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bicara soal kerajaan, itu bukan singgasana, suatu gedung yang mewah, suatu tempat yang luar biasa. Di tengah-tengah itu duduk sang raja yang terlihat dengan semua manifestasinya ini itu. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Kita urutkan dengan baik ayat demi ayat apa yang dimaksud semuanya ini. Darah dan daging tidak ada bagiannya di dalam kerajaan Allah. Sekali lagi inilah penegasan bahwa kerajaan itu ada di dalam tubuhnya sendiri yang dia manifestasikan di dalam tubuhnya, yaitu the body of Christ, yaitu sang wujud di dalam roh dan kebenaran itu yang Tuhan inginkan supaya kita pahami semuanya itu. Itulah teman-teman semuanya supaya kita tahu. Roma 14 bahkan mengatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, bukan soal jasmania, bukan soal sukacita yang kita alami. Tidak, sukacita surgawi di dalam kebenaran, yaitu oleh Roh Kudus di dalam ranah. The spiritual realm is within us in His kingdom. Inilah yang dimaksud semuanya ini yang perlu kita pahami dengan baik semuanya ini. Maka itu sewaktu kita mengatakan kita ada di dalam tubuhnya, kebangkitannya pun sudah menyertai kita semuanya. Efesus 2 mengatakan di dalam Kristus Ia itu telah membangkitkan kita. Bukannya kita ini mau dibangkitkan nanti kapan setelah kita selesai kembali kepada jasmani yang kita kepada tanah. One day kita akan diresurrected kembali in a physical form again. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Pahamilah dengan baik-baik. Wujudnya Efesus 2 ayat 6 mengatakan sewaktu Tuhan Yesus bangkit, kita pun ikut dibangkitkan yang percaya di dalam Dia. Amin. Itulah arti sesungguhnya. Makanya Efesus 2 ayat 1, dari dahulu karena kita mati di dalam pelanggaran kita ini, sekarang ini kita ini mengikuti di dalam dunia ini dengan penguasa-penguasa. Tapi sesungguhnya ayat 6 mengatakan di dalam Kristus kita telah dibangkitkan itu semua. Kolose 3 ayat 1 pun mengatakan kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita ini sudah tersembunyi di dalam Kristus. Itulah ayat selanjutnya, ayat yang kedua. Jadi pikirkanlah hal-hal yang surgawi, pikirkanlah hal-hal kerajaan surgawi yang Tuhan inginkan kita berada bersama dengan Dia itu. Paulus menegaskan di dalam Roma 6 ayat 3 dengan lebih gamblang lagi dikatakan, kita ini tahukah kita yang telah dibaptis di dalam Kristus, baptisan yang sesungguhnya dan baptisan dalam roh, itulah yang diartikan kita ini dilahirkan dalam roh, air dan roh. Itulah kita dibaptis dalam Kristus, yaitu apa? Di dalam kematiannya itu kita dibaptis bersama-sama dengan Dia. Maka itu kita telah menjadi satu, ya kan? Yang sama dengan kematiannya juga menjadi satu dengan kebangkitannya. Wow, puji Tuhan. Kalau Dia sudah bangkit, kita pun menjadi satu, bangkit pula di dalam Kristus.
wujudnya semuanya di dalam Kristus, in Christ Jesus our Lord. Di luar Kristus tentunya tidak memiliki privilege, tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki dengan hak-hak prerogatif yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, di dalam Dialah kita ikut dibaptis dalam kematiannya, kita pun menjadi satu di dalam kebangkitannya bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Itulah proklamasi Tuhan Yesus dalam Yohanes 11 yang sangat terkenal, yang kita semua ketahui. Akulah kebangkitan dan hidup. Artinya apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kita ini sebetulnya sesungguhnya dulunya kita mati, tapi kita hidup karena Kristus. Kita ini sekarang hidup di mata Tuhan. Kita ini hidup karena di dalam Kristus. Dulu pelanggaran oleh dosa manusia, kita ini orang-orang yang mati. Sekarang kita hidup oleh karena Kristus. Ayat selanjutnya mengatakan, setiap orang yang hidup dan yang percaya tidak akan mati selama-lamanya. Camkan baik-baik kata-kata selama-lamanya. Artinya kita tidak akan mengalami kematian lagi. Tidak mungkin seperti apa yang dikatakan kita mungkin sesaat mati dulu, nanti kemudian baru dibangkitkan. Bukan demikian. Artinya kita ini sudah di dalam Kristus, kita memiliki hidup kekekalannya, kita di dalam roh kebenarannya ini kita hidup. Sewaktu kita mati jasmania, kita yaitu debu kembali kepada tanah, kita dengan rohnya ini di dalam kebenarannya, kita masuk ke dalam kekekalannya bersama dengan Dia. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh baik sekali. Sungguh baik sekali. Semuanya sudah tersedia. Semua sudah kita peroleh. Semua kita sudah miliki di dalam iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang hidup itu. Aspek yang lain, Bapak Ibu sekalian, ini menuju ke pengakhiran kita punya sharing pada pagi hari ini. Siang hari ini dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, kehendak Bapakku ialah percaya kepada akulah yang diutus oleh Bapa. Ya kan? Bukan sampai di situ aja. Banyak orang berhenti sampai di situ. Percaya kepada Kristus, that's it, titik, selesai, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan begitu. Selengkapnya ayat ini mengatakan, dan ini ada kata sambungan, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Wow, itulah artinya apa yang menyangkut dengan kebangkitan yang Kristus janjikan sewaktu kita percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa, yang kita memperoleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan sesuai dengan apa ayat demi ayat yang sudah kita bacakan tadi. Kita sudah dibangkitkan, masuk bersama-sama dengan kematiannya, tetapi bangkit menjadi satu kesatuan bersama dengan Dia. Inilah apa wujud dari Tuhan Yesus yang proklamasikan dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Pertanyaannya sekarang, kapan itu akhir zaman? Ini satu topik yang banyak sekali dikumpulin banyak orang, membingungkan dan banyak menyalahartikan semuanya ini. Coba kita simak kembali seperti apa tadi penekanan dari awal. Kita ingin ayat menjawab ayat. Kita ingin menemukan semua jawaban dari ayat, menemukan jawaban ke dalam ayat. Bukan pemahaman dari orang lain atau tafsiran atau apa. Kembalilah, kita stay in tune, kita stay on the track. Kita semuanya adalah apa? Refer to the biblical punya verses, supaya kita stay in biblical truth. Inilah apa yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian, simak baik-baik, coba kita renungkan baik-baik. Begitu banyak ayat demi ayat menandakan timeline, waktunya, eventnya yang sungguh relevan, yang sungguh terkait dengan erat soal akhir zaman, zaman akhir itu. Ibrani 1 mengatakan gini, pada zaman akhir, dikatakan zaman akhir menandakan satu periode, yaitu sewaktu Tuhan Yesus naik di atas kayu salib,
mati sampai akhir tergenapi dengan dilengkapinya semuanya hukum yang baru dalam Kristus, yaitu dengan terselesaikannya semua hukum Taurat itu dengan dimusnahkannya bait suci. Itulah periode zaman akhir yang dimaksud. Nah, pada zaman akhir ini, that is in the last day, Ia telah berbicara kepada kita melalui perantara anaknya. Ini satu indikasi yang jelas sekali bahwa yang dimaksud periode zaman akhir itu adalah sewaktu mengutus perantara anaknya. Siapa itu perantara? Tidak lain yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Zamannya Tuhan Yesus itulah zaman akhir, artinya itu. Kalau dulu berbicara melalui nabi-nabinya, sekarang pada zaman akhir yang sampai detik-detik saat-saat terakhir itu berbicara langsung melalui utusan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah hidup manusia itu. Ayat Ibrani 9 ayat 6 mengatakan, sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Kapan? Yaitu sewaktu sampai menyelesaikan di atas kayu salib, bangkit. Itulah satu kali saja Dia menyatakan dirinya. Ada yang kedua kali lagi enggak? Kalau ayat ini mengatakan satu kali, sudah tidak ada. Saya lupa untuk menyatukan satu ayat, nanti diteliti, yaitu Yohanes 16 ayat 11. Karena Tuhan Yesus mengatakan, lebih baik aku pergi, karena dengan roh kebenaran itu menginsafkan dunia akan dosa. Kedua dikatakan dalam ayat 11 adalah hal kebenaran. Aku kembali kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Coba nanti dicatat dengan baik. Itu ada Yohanes 16 ayat 11. Yaitu merupakan kebenaran. Adalah kebenaran. It is the righteousness that I go to the Father and you will see me no more. Tidak akan melihat lagi. Tidak akan kapanpun tidak akan melihat Dia lagi. Dia sudah kembali kepada Bapa karena Dia sama Bapa adalah satu, dan Dia sudah wujud kembali ke dalam roh dan kebenarannya itu, dan kamu tidak melihat aku lagi. Jangan lagi mimpi-mimpi punya pengertian, pemahaman, menantikan untuk wujud dengan fisik, dengan jasmanianya. Tidak akan demikian lagi. Maka itu di sini dikatakan hanya menyatakan diri satu kali saja. Setelahnya itu semuanya itu dengan waktu saat mengkorbankan dosanya itu, menghapuskan dosanya. Ini refer kepada timeline, yaitu menyatakan diri kapan? Sewaktu pelayanan di bumi sampai di atas kayu salib, sampai menyelesaikan mengkorbankan dirinya untuk menebus dosa. Inilah yang dimaksud. Ayat lain mengatakan 1 Petrus, imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan kapan? Udah tersedia. Bukankah keselamatan tersedia setelah Tuhan Yesus menunaikan, menyelesaikan karyanya di atas kayu salib, menebus, mencucurkan darahnya untuk menebus setiap dosa umat manusia dan bangkit kembali hidup. Itulah semuanya adalah apa? Semuanya keselamatan sudah dinyatakan. Tidak heran Tuhan Yesus mengatakan kepada siapa? Sakeus, turunlah. Dan akhirnya malam ini aku akan bersamamu. Keselamatan pada hari ini datang di atas keluarga ini. Proklamasi Tuhan Yesus sangat luar biasa. Dia sudah menyediakan keselamatan itu. Barang siapa percaya kepada Dia. Sejak kapan? Sejak 2000 tahun yang lalu. Barang siapa yang percaya kepada Dia, itulah keselamatan sudah tersedia. Itulah timeline yang jelas refer kepada the end time yang dimaksud dengan semua. 1 Korintus pun mengatakan demikian. Telah menimpa semua ini, yaitu ceritanya para nabi punya kejadian demi kejadian. Itu semua contoh memperingatkan bahwa kita ini sekarang tiba waktunya. Kita ini sudah ada di dalam zaman akhir yang telah tiba. Paulus sudah mengatakan demikian juga. Dari ayat demi ayat supaya kita kenal
bahwa apa yang dimaksud zaman akhir zaman. Itulah Yesus Kristus lahir di bumi, menyelesaikan semuanya, menggenapi semuanya ini dengan bait sucinya itu yang digantikan sepenuhnya oleh tubuhnya sendiri. Itulah the periode zaman akhir dan akhir zaman sampai akhirnya semua telah tergenapi di dalam Yesus Kristus pada saat waktu itu semua. Mari kita simak dari apa yang tertulis sebelumnya, seperti 1 Petrus juga. Ia ini telah dipilih sebelum dunia dijadikan, baru menyatakan diri. Jadi Tuhan Yesus itu sudah koeksis dari awal-awal sebelumnya, baru menyatakan dirinya apa? Pada zaman akhir. Nah, ini ayat demi ayat dengan jelas menandakan, mengkonformasikan tentang kapan itu akhir zaman, erat hubungannya dengan pelayanan, dengan lahirnya, dengan selesainya pelayanan, dengan penggenapan semuanya ini satu periode semua ini yang disebut sebagai zaman akhir dan akhir zaman itu sendiri. Maka itu kita coba melihat simak dengan apa yang tertera di dalam Alkitab. Alkitab subtitle, judulnya saja. Ini baik di Indonesia, di Live punya maupun New King James maupun dengan semuanya mengatakan dengan subtitle yang sama, yaitu khotbah tentang akhir zaman, yaitu berhubungan dengan apa? Bait Allah akan diruntuhkan. Ini terkenal. Lain kali kita akan punya waktu untuk menghambas sekali. Lihat bangunan yang mewah ini. Sebentar lagi semua akan diratakan semua. Yerusalem akan mengalami penghakiman terakhir. Nah, itulah hal-halnya. Nah, inilah memiliki judul apa? Khotbah tentang akhir zaman. The End Time Ministry punya khotbah ini. Sama Markus 13, khotbah tentang akhir zaman. Bait suci akan diruntuhkan. Bait suci diruntuhkan ke the end of the end time. Yaitu artinya akhir zaman. Zaman akhir punya akhir, yaitu akhir zaman itulah berkaitan dengan runtuhnya bait suci itu. Dan bahkan di dalam Inggrisnya dikatakan subtitlenya lagi New King James Luke 21, Jesus predict the destruction of the temple. Destruction of the temple, yaitu runtuhnya bait suci. Di sini dikatakan the sign of the time and the end of the ages. Jadi inilah indication yang jelas bahwa runtuhnya bait suci itu adalah the end time of the end. Itu kira-kira semuanya sudah jelas dikatakan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita memahami, kita ini sudah masuk dalam era yang baru, era yang penuh glorious moment, glorious yang mana Tuhan sudah fulfill everything, sudah menggenapi sepenuhnya, sudah memberikan kasih karunia-Nya, sudah menjadi mempelainya, kita sudah menjadi dalam satu tubuh bersama dengan Dia. Makanya setelah itu, apa yang terjadi? Seperti apa wahyu terakhir, Wahyu pasal 22 ayat 14. Inilah akhir-akhir dari seluruh Alkitab. Ayat itu berbunyi, berbahagialah orang yang apa? Yang menyembah, membasuh jubahnya, memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ini artinya kota ini adalah tidak lain adalah Yerusalem baru, yaitu the body of Christ. Everyone already resurrected, everyone already washed by His blood, and renewed everything, all things are new in Him, supaya semuanya ini terjadi masuk ke dalam kotanya ini. Kota yang dimaksudnya dan tidak lain yang disebut Yerusalem baru itu. Nah, apa yang terjadi di luar di sini tertera, yaitu semua anjing, tukang-tukang sihir, orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, itu semua yang mencintai dusta ini melakukan tinggal di luar. Inilah identik dengan apa keadaan kita sekarang. Inilah the coexistence between the righteous and unrighteous living. Yaitu di dalam kota itu kita memiliki kehidupan di dalam Kristus. Di luar kota itu ada orang-orang yang di luar keselamatan, yaitu penyihir, pembunuh, penjahat, pendusta, macam-macam. Itu di luar kota. Ini menandakan dengan hal yang jelas bahwa between orang yang diselamatkan sama orang yang tidak diselamatkan, kita coexist together. Kita living in this world,
Kita ini semua bersyukur kita kumpul orang-orang yang benar. Di luar sana banyak orang-orang yang tidak mengenal, banyak orang di luar kebenaran. Itulah keberadaan apa merefleksikan keadaan kita sesungguhnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak akan mungkin datang satu ini diperbarui semuanya dengan bumi ini itu dan dengan pemahaman-pemahaman semuanya ini. Inilah keberadaan kita yang tertera di dalam wahyu yang terakhir. Inilah menandakan koeksistensinya yang akan berbarengan berjalan untuk seterusnya yang perlu kita pahami, yang perlu kita alami, dan yang perlu kita hadapi bersama. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Inilah pertukaran dalam kayu salib hanya sebagai itu aja. Kita tahu apa yang terjadi dalam kayu salib. Kita sudah diampuni, sudah disembuhkan, sudah benar dalam kebenarannya. Kita sudah menerima kehidupan, kita menikmati kelimpahannya, kita menerima kemuliaan, kita terima oleh Bapa, dan kita menerima semua berkat-berkat rohani maupun juga dengan ditambah-tambahkan dengan jasmania yang lain-lainnya. Nah, inilah keberadaan apa yang kita inginkan semua itu. Makanya dikatakan, jangan lupa hidup kita sekarang ini adalah kekal untuk selamanya, which is the church. Di dalam Efesus 3 ayat 21, dia inilah kemuliaan dalam apa? Jemaat di dalam Kristus Yesus, turun-temurun untuk selama-lamanya. Ini refer kepada apa? Gerejanya. Kita ini di dalam Kristus ini ada di dalam kemuliaannya, turun-temurun. Cucu-cucu kita selanjutnya 2000, 500, 3000, 4000 seterusnya selama-lamanya. Amin. His church is eternal. His church in this world among our believer ini adalah eternal, selama-lamanya. Ya begini ini keadaannya, akan terus carry forward ke depan dan seluruhnya. Puji Tuhan. Tidak lain, terakhir kita harus pahami dengan baik. Paulus mengatakan dalam 22 Korintus 13, ujilah dirimu. Kita harus introspeksi. We have to reflect ourselves, ya kan? Apakah kita ini tetap tegak di dalam iman yang baik? Selidikilah. Ini dikatakan oleh Paulus sekali lagi, akan dirimu bahwa apa? Kristus Yesus itu ada di dalam diri kamu. He is not in the midst of nowhere. He is inside us. Dia ada dan kita kekal selama-lamanya. In His fullness, Dia sudah hadir di tengah-tengah hidup kita ini semuanya. Untuk itulah kita perlu uji. Karena kalau tidak demikian, kita tidak akan tahan uji. English wordnya lebih tegas lagi. We are then disqualified whenever we believe that Christ is no longer in me, or we are still waiting for whatever reason and for whatever understanding. Ya, bahwa inilah hal-hal yang penting supaya kita pahami dengan baik. Terakhir, Kolose 1 ini menjadi mission statement kita semua. Kita ini menjadi pelayan-pelayan jemaat. Kita ditugasi untuk dipercayakan Tuhan untuk meneruskan firman-Nya. Firman yang bagaimana, teman-teman, ibu sekalian? Firman yang sepenuhnya, seutuhnya yang perlu kita beritakan. Kita jangan penggal-penggal, kita jangan hanya partially we preach about the gospel, that yes, we preach the full gospel in Christ. Yang mana ini semuanya adalah sepenuhnya kepada kita semua, untuk kita mengetahui seutuhnya tentang Kristus itu, what He has done, what He has been in the midst of us forever and forever as His body of Christ, seperti apa His church represented by His church yang forever and ever. Nah, inilah hal semua yang perlu kita kenali, karena selanjutnya dikatakan rahasia yang tersembunyi, yaitu the hidden mystery, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad yang lain, yang dinanti-nantikan para nabi dari perjanjian lama, sekarang ini sudah dinyatakan. Inilah Paulus yang menulis 2000 tahun yang lalu, sudah dinyatakan sekarang dan dikatakan. Nah, kita mau memberitahukan betapa kaya
betapa mulianya rahasia ini untuk kita ungkapkan dengan baik. Untuk kita semuanya di tengah-tengah which is Christ in you. Di tengah-tengah Kristus yang dinanti-nantikan dari abad ke abad sebelumnya, century after century, that man and whatever prophets or people waiting for, and now is already in the midst of you, which is Christ in you, the hope of glory untuk kita semuanya itu. Dialah yang kami beritakan. Yang semacam message inilah yang kita beritakan. Bukan beritakan untuk partially atau sebagian aja gimana. Tiap-tiap orang kita menasihati, tiap-tiap orang kita ajari, memimpin kepada kesempurnaan Kristus, the completion of Christ. That is the fullness of Christ. Ini adalah kita ingin membawa sepenuhnya semua pemahaman ini di tengah-tengah kita. Itulah kesukaan yang kugumuli dengan apa kuasa yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kita semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan.